beautiful. It was terrible. I can't do it. You look so much like your sister. Say that all the time. Yeah, it's because you. Berfokus dengan seorang anak bernama Ep. Sebagai ungkapan kasih sayang, ayahnya bernama Javier memberikan sebuah mainan balerina kepadanya. Di suatu malam, sekelompok klan bersenjata yang terorganisir berhasil menemukan persembunyian Javier. Javier sendiri adalah seorang pembunuh bayaran dari klan Ruska Roma. Selama ini hidup dalam pelarian akibat telah melanggar sebuah peraturan. Dalam keadaan terkepung banyaknya jumlah musuh, tak ada pilihan. Setelah menyembunyikan Ep, ia lantas melawan semampunya. Namun dalam prosesnya, Javier berhasil dilumpuhkan dan ia tertangkap. Seorang pria pemimpin klan disebut The Concealer muncul dengan perihal akan membawa Ep pergi. Javier melanggar peraturan klan dengan telah menikahi putri dari pria itu, dan setelah dikaruniai anak, Javier kabur membawa Ep pergi. Alhasil, ibunya Ep juga harus menanggung akibatnya. Javier memilih bungkam tidak akan menyerahkan Ep kepada mereka. Memaksa pria itu memberikan Javier dua pilihan. Well placed. Javier yang tak ingin Ep dibunuh memilih bundir dengan meletakkan pistol itu, namun tiba-tiba saat terdesak, Ep tak sengaja melihat tato silang dari lengan mereka. Kemudian sebelum membawa Ep keluar dari rumah itu, Javier mengaktifkan peledak. Dalam prosesnya, Javier tertembak. Ia berhasil melindungi Ep, namun disayangkan ia tak mampu bertahan dari luka yang diderita. Seorang pria bernama Winston, ia merupakan direktur dari Hotel Continental, menemui Ep di kantor polisi kemudian mengajak pergi ikut bersamanya. Ep diperkenalkan dengan seorang pelatih klan Ruska Roma bernama Nugi, serta direktur teater balet yang kini merekrutnya menjadi penari balerina. You dance, yes. Ep berlatih keras agar bisa menjadi seorang balerina seperti keinginan mendiang ayahnya. Ia rela terluka sampai-sampai kuku kakinya lepas, hanya demi bisa menjadi penari balet terbaik. Dalam prosesnya melalui Nugi sebagai pelatih, Ep tumbuh menjadi wanita dewasa yang tangguh. Ia menjalani berbagai pelatihan, pertarungan, serta teknik menggunakan senjata. Tidak hanya dibekali kemampuan, Nugi juga mengajarkan filosofi agar Ep mempunyai prinsip dalam hidupnya. Setelah menguasai semua skill, Ep menghadapi ujian terakhir dengan adu cepat memasang komponen senjata. Ia berhadapan dengan seorang Ruska yang melanggar aturan. Setelah lulus semua pelatihan, Ep diberi tato sebagai tanda bahwa ia resmi sebagai anggota klan Ruska Roma alias menjadi pembunuh bayaran. All of this for what? Ia berpapasan dengan Baba Yaga yang saat itu kebetulan berada di situ untuk meminta perlindungan setelah dirinya dicap sebagai ekskomunikado. Ep yang mengidolakannya bertanya bagaimana cara agar ia bisa ditakuti seperti dirinya. John lantas memberikan sebuah nasihat yang mengandung filosofi hidup. You already still have a choice. I'm working on it.
Semua bermula saat Abe selesai menjalankan sebuah tugas. Kala itu ketika ia pergi dari tempat itu, mobil yang ia bawa ditabrak oleh seseorang yang berusaha menghabisinya. Dalam prosesnya, Abe berhasil mengalahkan pria itu. Di situ ia melihat tato silang di tangannya. Abe teringat dengan klan yang telah membunuh ayahnya itu. Ia lantas menemui direktur namun tak mendapatkan jawaban. Malah ia diancam akan melanggar aturan klan. Alhasil, Abe menemui Winston di Hotel Continental. Abe bersedia menanggung akibat karena melanggar peraturan. Dari Winston, Abe mendapatkan petunjuk yang mengarahkan ia ke seorang pria bernama Daniel yang mendapat status ekskomunikado. Abe menuju ke sebuah hotel Continental tempat Daniel berada. Di situ, ia menjumpai beberapa Ruska yang bersiap memburu Daniel tersebut. Setelah menyelinap, Abe berhasil masuk ke kamarnya dan menjumpai seorang anak yang ternyata adalah anak dari Daniel. What's your name? Hello. Pemain Resident Evil itu lalu menodongkan senjata dan menanyakan perihalnya tersebut. Perlu diketahui, Hotel Continental adalah wilayah netral yang dikelola klan. Dalam artian, setiap Ruska dilarang membunuh. Namun, dalam prosesnya, kehadiran Abe serta tingginya harga ekskomunikado memicu beberapa Ruska ini melanggar aturan. Mereka menyerang masuk ke dalam kamar Daniel. Daniel mengatakan orang-orang yang ia cari saat ini mengepung kamar hotelnya. Mereka menginginkan untuk mengambil anaknya. Singkatnya, kasus yang dialami Daniel persis dengan yang menimpa Japir ayahnya kala itu. Tempat itu menjadi kacau. Abe membantu Daniel terkait kepentingannya. Namun dengan banyaknya serangan membuat mereka terpojok. Daniel meminta pertukaran dengan Abe. Ia meminta untuk menyelamatkan anaknya. Dengan imbalan akan memberikan informasi yang ia cari. Abe lantas membantu anak itu keluar, namun dalam prosesnya Daniel akhirnya berhasil dilumpuhkan. Dan momen itu dimanfaatkan kelompok tadi untuk mengambil bocah tersebut. Abe sempat melihat wanita yang bernama Hannah memukulnya sebelum akhirnya ia pingsan. Saat terbangun, Abe mendapati dirinya terikat bersama dua orang Ruska lainnya. Karena melanggar aturan, mereka dihabisi, namun tidak dengan Abe karena ia tidak membunuh siapapun di hotel itu. Check out. Dari petunjuk Daniel, Abe mendatangi sebuah tempat penjualan senjata. Di situ, ia sempat mendapat serangan dari klan The Concealer tersebut. Namun pada akhirnya berhasil selamat dan mengalahkan mereka semua dengan bantuan si pemilik tempat. Ia lalu diberikan sebuah peta tempat klan The Concealer berada yang diketahui berada di sebuah puncak. Si pemilik yang kesal karena tokonya dihancurkan, lantas membantu dengan memberikan sebuah mobil. Abe tiba di daerah pegunungan itu, ia mendapatkan telepon dari direktur yang meminta agar membatalkan aksinya itu. Masih sempat untuk merubah pikiran agar terhindar dari konsekuensi. Namun Abe tak memperdulikannya, ia tetap dengan rencana. Ia mampir di sebuah toko yang menjual mainan, di mana disitulah ayahnya membelikan mainan balerina itu kepadanya. Wilayah tempat Abe berada merupakan kekuasaan The Concealer, sehingga ia harus siap tak kala berbagai musuh datang menyerangnya. Meski kesulitan, namun ia berhasil mengatasinya. Si pemilik toko juga ternyata anggota klan. Hampir mustahil lolos dengan terus berdatangannya orang-orang tersebut. Namun, berbekal pelatihan dan filosofinya bahwa aturan diciptakan untuk dilanggar, maka satu persatu berhasil ia tangani.
Si pemantau melaporkan situasi kepada si konselor. Alhasil, protokol keamanan diaktifkan penuh. Semua anggota klan yang mendengar bunyi protokol segera bersiap dengan senjata mereka. Semua fokus untuk memburu Epps. Dalam prosesnya, Epps lagi-lagi berhasil menghalau setiap serangan. Namun tak bertahan lama, ia berhasil dikalahkan Hannah. Kaki tangan si konselor berhasil menangkapnya. Saat bertemu, konselor terkejut. Ternyata Ruska yang mereka tangkap adalah cucunya Epps. Saat di luar, Hannah lebih dibuat terkejut lagi setelah konselor mengatakan bahwa Ruska yang mereka tangkap adalah saudarinya. Dan tiba-tiba Hannah lantas membantu setelah tahu Epps adalah adiknya. Epps lalu kabur ke arah puncak dan bersembunyi di sebuah bangunan. Sempat terjadi ketegangan, namun Hannah meyakinkan dan menjelaskan semuanya bahwa ia adalah kakaknya. Hannah mengatakan malam kejadian itu konselor berusaha menyelamatkan membawa Epps ke tempat ini. Namun, semua rencana di luar ekspektasi. Percakapan terhenti setelah beberapa orang menyerbu tempat itu. Konselor memerintahkan untuk menghabisi keduanya. Namun disayangkan pertemuan mereka hanya sesaat. Serangan itu menyebabkan Hannah akhirnya tak selamat. Dengan menggunakan sebuah pedang, Epps menghabisi mereka satu persatu. Ia berhasil mengatasi serangan gelombang pertama tersebut. Konselor menyadari semakin krisis keselamatannya, lalu menghubungi Direktur Ruska Roma. Dari situ terungkaplah bahwa dulu klan The Concealer dan Ruska pernah berseteru, namun mengadakan gencatan dan perjanjian damai. Kehadiran Epps di tempat itu membuat Ruska Roma melanggar perjanjian. Direktur yang tak mau mengotori klannya memutuskan akan menangani. Konselor memberikan waktu sampai batas tengah malam. Apabila lewat dari batas itu, Epps masih belum ditangani, maka akan terjadi perang besar antara kedua klan. Alhasil, direktur mengutus seseorang untuk menangani Epps, yang tak lain adalah Baba Yaga. Ia memastikan sebelum tengah malam Epps tidak akan hidup lagi. John mengajak negosiasi. Ia memberikan Epps pilihan walaupun Epps sudah tahu kedatangan John berada di tempat itu. John mengatakan Epps masih bisa mengurungkan niatnya sebelum tengah malam berakhir. Namun tiba-tiba sebenarnya setiap serangan John bisa dengan mudah untuk membunuh Epps. Namun seperti yang kita tahu, John adalah Kikimura, lambang yang ada di koin emas. Sosok kegelapan yang menjalani dua pilihan, membunuh atau melindungi nyawa yang tak bersalah. Dengan sikap dinginnya, John melepaskan Epps dan memberikan waktu sampai tengah malam. Singkatnya, satu persatu mulai Epps hadapi dengan tujuan untuk bisa mendapatkan konselor. Pertarungan epik pun mulai terjadi setelah Epps memutuskan menggunakan gas sebagai senjata. Dengan mudah Epps membakar habis semua yang menghalangi dengan gas tersebut. Musuh terakhirnya juga memilih menggunakan senjata yang sama. Dalam prosesnya, setelah terjadi saling menembak, gas Epps akhirnya kewalahan. Ia tersudut dan lari berlindung ke dalam sebuah rumah. Nah, kebetulan di dalam rumah itu ia menemukan nozzle pemadam kebakaran. Dengan nozzle itu Epps menembakkan air melawan api dari gas yang ditembakkan pria itu. Namun sialnya, Epps lagi-lagi kalah dengan pria itu. Beruntung John dari kejauhan membantunya. John menyingkirkan sisa-sisa kroco yang menghalangi Epps. Tentu mudah baginya dengan menggunakan setelan jas anti peluru. Sementara Epps akhirnya berhasil menemukan konselor yang mencoba kabur dengan mobilnya. Konselor mengatakan meski ia disingkirkan, namun akan ada orang seterusnya yang menjadi konselor berikutnya. Kisah ditutup dengan Epps yang berhasil menyelamatkan anak itu. Tepat sebelum tengah malam semua berakhir. John memberitahukan kepalsuan kepada direktur bahwa Epps telah tewas. Akhirnya anak itu bertemu kembali dengan ayahnya yang ternyata masih hidup. Saat ini dalam perawatan. Epps berhasil menepati janjinya kepada Daniel. Epps menyadari ia melanggar aturan dan pasti diburu. Memilih mengamankan diri berada di dalam wilayah netral, yaitu Hotel Continental. Sementara direktur yang mengetahui Epps masih hidup segera mengeluarkan perintah excommunicado.